Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai thumbnail pada video ini, aku akan menceritakan pengalaman pertama aku mengikuti RUPS pada perusahaan Telkom. Sedikit informasi, RUPS adalah kepanjangan dari Rapat Umum Pemegang Saham, di mana setiap pemegang saham akan diundang untuk mengikuti RUPS ini apabila pemegang saham itu telah masih mempunyai saham itu sampai waktu cum-date. Nah, alhamdulillah aku masih memegang saham Telkom. Oleh karena itu, aku masih bisa mengikuti rapatnya. Nah, aku akan menceritakan mulai dari bagaimana cara mengikuti RUPS, tahap-tahapnya bagaimana. Dan aku mau nge-share ke teman-teman, aku mendapatkan gift nih dari Telkom. Itu berupa goodie bag. Jadi goodie bag ini gak setiap perusahaan itu akan membagikan goodie bag. Tetapi ada beberapa perusahaan termasuk Telkom yang setiap RUPS-nya itu selalu membagikan goodie bag. Alhamdulillah pada tahun ini Telkom masih memberikan goodie bag untuk investornya. Nah, lalu bagaimana sih caranya untuk mengikuti RUPS? Teman-teman harus ada beberapa tahap yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu sebelum mengikuti RUPS. Yang pertama, tentunya teman-teman mendapatkan email yaitu dari KSEI Kustodian yang menandakan bahwa teman-teman telah mendapatkan undangan ya. Berarti apabila teman-teman mendapatkan undangan, berarti teman-teman akan berhak mengikuti RUPS. Lalu yang kedua, teman-teman harus mengakses halaman atau website KSEI. Teman-teman bisa klik ksei.com dan teman-teman harus login terlebih dahulu. Apabila teman-teman belum mendaftar, silakan daftar terlebih dahulu sampai login dan teman-teman silakan mengklik tombol EASI KSEI. Nah, teman-teman silakan login dan teman-teman akan diarahkan, situ ada beberapa perusahaan ya. Kalau di aku itu tadi Telkom, maka teman-teman akan klik. Di video kali ini aku mencontohkan di perusahaan HM Sampurna yang itu di bulan depan akan mengadakan RUPS. Hal ini menjadi contoh bahwa seperti inilah tahap-tahap untuk mengkonfirmasi kehadiran RUPS. Jadi, sebelum mengikuti RUPS ini, teman-teman akan diminta untuk registrasi kehadiran melalui website KSEI terlebih dahulu. Supaya nanti perusahaan ataupun dari pihak KSEI akan mengonfirmasi atau mengirimkan sekiranya dari investor A atau B, C, D ini akan mengikuti RUPS. RUPS ini bisa dihadiri secara langsung ataupun bisa dihadiri secara perwakilan. Biasanya sih kalau investor individu seperti aku, itu akan dihadiri secara sendiri ya, kecuali untuk perusahaan, investor dari perusahaan atau apapun itu, maka biasanya dari orang kepercayaannya, kayak gitu. Nah, setelah itu, teman-teman harus mendaftar KTUR, membuat KTUR. KTUR ini adalah singkatan dari konfirmasi kehadiran RUPS. Jadi teman-teman harus menghubungi pihak dari sekuritas terkait. Misalkan teman-teman sekuritasnya dari Mandiri Sekuritas, Indo Premier, Ajaib, ataupun MNC Sekuritas, dan yang lain-lainnya. Teman-teman silakan meng-email ataupun menghubungi customer service-nya untuk meminta KTUR untuk mengikuti RUPS emiten apa. Nah, karena aku mengikuti RUPS Telkom, maka aku meng-email Indo Premier untuk tolong membuatkan KTUR. Nah, untuk mengikuti RUPS pada perusahaan Telkom. Dan nantinya teman-teman akan mendapatkan KTUR. Nah, setelah KTUR ini selesai, maka teman-teman tinggal datang saja ke perusahaan ataupun tempat yang akan dijadikan RUPS itu. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang setelah teman-teman jangan sampai lupa ya dibawa, yaitu yang pertama adalah KTUR tadi. KTUR harus dipastikan teman-teman mendownloadnya. Ketika teman-teman sudah meminta KTUR pada perusahaan sekuritas teman-teman atau yang terkait ya, teman-teman harus mendownload dan pastikan kembali filenya itu jangan sampai hilang. Teman-teman nggak usah ngeprint ataupun itu, karena teman-teman cukup tampilkan ataupun tunjukkan bukti bahwa teman-teman mempunyai KTUR, seperti itu ya. Nah, kedua, teman-teman jangan lupa membawa KTP. KTP ini adalah sebagai bukti kepemilikan kita. Nanti teman-teman akan diminta ke yang penjaga ya, yang registrasi. Jadi registrasi juga ada lagi ketika
di satu sisi kita udah registrasi melalui web KSHI, tetapi teman-teman harus registrasi kembali melalui perusahaan itu. Jadi sebelum mengikuti rapat, teman-teman juga harus registrasi kembali. Nah, ada informasi penting, sayang sekali aku nggak ikut rapat. Kenapa nggak ikut rapat? Ternyata ketika persyaratan itu, aku harus mengikuti antigen, ya, dimana H-1 itu antigennya itu harus dibuat ataupun dilaksanakan H-1. Jadi kalau misalkan aku ikut RUPS pada hari ini, maka antigennya harus kemarin. Aduh, aku sayang sekali nggak bisa ikut rapatnya, tetapi aku mendapatkan goodie bag yang setelah ini aku akan menunjukkan pada teman-teman goodie bag-nya isinya apa aja sih. Menarik banget tentunya. Oke, mengenai tata cara RUPS semoga bermanfaat, dan nanti kalau kurang paham silahkan tulis di kolom komentar. Nah, setelah ini aku mau ngebagiin nih ataupun mau nge-share goodie bag isinya apa aja nih. Oke, untuk goodie bag seperti ini bentuknya. Tertulis Telkom Indonesia, the world in your hand. Nah, ini keren banget sih. Ini Telkom, ini adalah goodie bag yang aku dapat. Isinya adalah ada apa ya? Penasaran gak nih? Isinya itu microwave, sejenis kayak apa ya? Termos kecil lah buat teman-teman yang hobi kopi ataupun teh hangat, sehingga kehangatannya itu masih apa ya, terjaga sampai beberapa waktu. Ini buat berangkat kerja harus dibawa, enak banget sih. Tertulis Telkom Indonesia. Jadi kalau teman-teman membawa microwave ini, kayaknya keren gitu, ada logo Telkomnya. Wih, anak Telkom nih. Nah, jadi microwave ini ada pengatur suhunya ya. Jadi misalkan teman-teman mengisi air panas gitu ya, teh hangat, akan terlihat berapa derajat Celcius nih. Ini menempelkan tangan saja ya. 30 derajat Celcius seperti ini, akan ada tulisan berapa derajat kepanasannya, sehingga teman-teman ada wanti-wanti lah, ini minumannya masih panas apa enggak gitu. Keren teknologi zaman sekarang. Oke, aku taruh di samping ya, supaya teman-teman jelas ngeliatnya nih. Aduh, tutupnya susah ya. Udah, taruh sini ya. Telkom. Nah, setelah itu aku mendapatkan apa nih? Wih, maskernya keren nih bentuknya nih. Padahal pandemi mau selesai, tapi dapat masker lagi. Alhamdulillah, syukuri aja. Nah, bentuknya enak nih. Keren. Dapat masker juga ya. Tulisannya Telkom Indonesia. Anak Telkom banget pokoknya. Oke, taruh sini. Masih ada lagi, teman-teman. Apa ya? Nah, hand sanitizer. Ternyata goodie bag ya pada RUPS pada tahun ini dapatkan ya lumayan. Ada microwave, terus masker, dan hand sanitizer. Ada logo Telkomnya juga sih. Yang bikin senang tuh adalah logonya gitu. Ini yang membedakan antara produk yang asli dari pemberian ini, RUPS ini pasti ada logo Telkomnya tuh perusahaannya ya. Oke, 3 ini aja, dan pastinya ketika RUPS itu aku dapat, nah, pasti makan dapat dong, ada isinya itu minuman, roti, terus resolers, pokoknya itu sih biasanya. Ada informasi juga yang aku pernah lihat kalau RUPS itu di beberapa perusahaan itu makannya itu prasmanan. Seru banget sih. Cuman kalau di Telkom ini biasanya tuh nggak ada prasmanan ya. Makanya tuh prasmanan itu ada di beberapa perusahaan ya. Teman-teman yang silakan share ya perusahaannya. Teman-teman yang ikut RUPS di perusahaan apa, terus dapat goodie bag apa enggak, makannya bagaimana, keseruannya gimana, silakan tulis di kolom komentar. Makanannya udah habis nih, tempatnya doang. Seru banget pokoknya, keren. Oke teman-teman, goodie bag-nya ini cuma dapatnya ini aja. Aku sangat bersyukur mendapatkan hadiah ini dari perusahaan yang aku cintai, yang aku udah menyimpan saham Telkom ini kurang lebih 1 tahun 8 bulan ya. Sayang sekali untuk tahun kemarin aku nggak bisa ikut RUPS. Karena apa? Karena aku telat datang ke perusahaan itu. Jadi
deadline-nya ataupun tenggat waktunya itu setengah 2 siang, aku datangnya jam 2. Aduh, jadi aku nggak bisa. Dan juga aku tahun ini nggak bisa ikut rapat karena harus tes antigen. Sayang banget. Yang penting aku dapat goodie bag-nya. Telkom. Oke teman-teman, gimana videonya? Semoga video ini bisa menginspirasi dan menambahkan informasi buat teman-teman yang sekiranya ingin ikut RUPS dan nggak tahu caranya bagaimana. Dan teman-teman tolong juga ya tonton videoku yang lain, dan jangan lupa subscribe dan tulis kolom komentar video apa lagi yang harus aku buat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.